Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, gila men, Taremi mengamuk dengan 2 gol 1 assist. Gila-gila men ya. Tadi malam jam 23.30 waktu Indonesia Barat, Inter melawan Lugano dalam pramusim dan Inter unggul lewat Korea 1-0, tetapi pemain-pemain Lugano akhirnya membalikkan keadaan di babak pertama menjadi 2-1. Dan Inter tidak mau dipermalukan. Pemain baru Inter, Taremi, menyamakan kedudukan 2-2 dari penalti. Dan setelah itu dia memenangkan Inter menjadi 3-2. Gila guys, gila-gila. Jadi memang nggak salah ya. Di latihan dia mencetak gol, sekarang di pramusim dia mencetak gol. Dan ini yang gue bilang, bagaimana aura bintang, aura kehebatannya si Taremi ini luar biasa ya. Kalau menurut gua, nggak tahu sahabat Bob gimana komentarnya melihat pertandingan tadi malam. Ini menurut gua ini adalah bonus ya. Walaupun kita ada mendengar kabar yang kurang menyenangkan, tapi kita fokus di sini dulu guys. Bagaimana Inzaghi dengan pemain-pemain muda, hanya pemain inti itu ada Mkhitaryan doang sama Carlos Augusto ya. Josep Martinez juga di belakang menggantikan si Somers yang masih berlibur, di belakang ada Bisek. Jadi hanya pemain-pemain muda dan Mkhitaryan memainkan peranan si Hakan ya, dia menjadi seorang regista. Dan ternyata memang pemain-pemain muda Inter juga cukup lumayan kalau menurut gua. Tapi ini baru pramusim dan artinya kita tinggal menunggu. Apalagi kita mendapat kabar gembira kemarin juga si Zelensky sudah datang ke Inter dan nanti dia tinggal berlatih nih ya. Kita tunggu aja. Yang jelas kita nikmati dulu kemenangan tadi malam. Bagaimana pramusim diawali dengan kemenangan 3-2 dan pemain baru mencetak 2 gol dan 1 assist ya. Akhirnya juga si Korea juga pecah telur ya. Mudah-mudahan dengan dia mencetak gol tadi malam makin banyak yang menarik minat terhadap Korea dan dia segera keluar ya. Kalau gua ya nggak tahu guys gimana melihatnya. Yang penting bagaimanapun uji coba pertama Inzaghi lolos dengan tim kedua semua. Bahkan banyak pemain-pemain Primavera. Debut Taremi, debut Martinez ini dan Topalovic ini menjadi kemenangan ya. Jadi kita tunggu aja guys bagaimana nanti kita juga akan melawan Al Ittihad, melawan Chelsea. Nah ini pasti seru nih ketemu dengan tim-tim yang lebih besar ya guys ya. Terutama Chelsea. Kalau Al Ittihad kan memang tim Liga Arab ya guys ya. Jadi selamat buat Taremi ya dengan ulang tahun hari ini. Ini adalah ulang tahun ke-32. Mencetak 2 gol dan 1 assist. Selamat buat Taremi, bintang baru Inter. Semoga aja nanti dia selalu mendapat tempat di Inter sebagai striker. Walaupun dia striker ketiga, bisa-bisa aja dia bisa juga sering menjadi starter. Kita lihat aja nanti guys. Itu sedikit untuk pertandingan tadi malam. Jadi luar biasa ya guys ya. Dan ini biasalah dalam sepak bola. Opa selalu bilang bahwa bursa transfer ini adalah seni dalam sepak bola. Bagaimana si cabal yang sudah deal, hitung-hitung gaji, kontrak dengan Inter dan Verona, bahkan tim perwakilan mereka juga ada di markas Inter, menutup ya, Oktri sudah memberi lampu hijau. Ternyata Juventus membajak cabal dari Inter guys ya. Dengan 12 juta dan mendapatkan 20% penjualan kembali ya. Jadi ya Juventus ini panik ya. Tapi kita biasa aja guys. Ya disalib ya, kita tahu ya bagaimana sakit hatinya pemain-pemain Juventus, manajemen Juventus, fan Juventus. Opa Marotta nyaman di Inter guys. Menurut gue ya udahlah, dia ambil Bremer, dia ambil si cabal ya silakan. Yang penting jangan Opa Marotta aja ke sana. Kalau gua ya guys ya, ngapain ya? Inilah seninya dalam bursa transfer ya, cabal ya. Memang Inter menghargai dia layaknya 8 juta. Juventus menghargai 12 juta ya silakan. Inter nggak akan mau berperang harga. Logika ya, logika. Ngapain? Ya kita ingat bagaimana kita dulu akan mendapatkan Bremer dengan harga 20 jutaan ya kalau nggak salah. Tapi Juventus membeli dengan 41 juta. Jalo yang free sekarang nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya sudahlah,
Kita yang penting kalau kita lihat runut ke belakang dulu bagaimana Juventus pengen menginginkan Dejan Stankovic dan sudah hampir deal, ternyata Dejan Stankovic malah memilih Inter guys ya. Si Cabal kemarin udah deal di Inter, ternyata Juventus menginginkan, ya berarti dia memang bukan tipe orang yang udah senang ke Inter gitu loh. Jadi ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Dulu kita juga mengincar Dybala, Juventus yang mendapatkan. Jadi no problem lah guys ya. Jadi nggak ada masalah. Pemain-pemain pindah diambil sama Juve silakan. Banyak sekali calon-calon pemain baru guys. Jadi nggak ada hanya ada Cabal. Hermoso juga masih tersedia, Rodriguez juga sudah tersedia. Jadi ya tinggal bagaimana Inter mencoba mengambil peluang ini. Dan kita lihat nanti siapa bakal yang didatangkan. Apakah ini cuman strateginya Opa, tiba-tiba siapa yang datang. Ya kita nggak tahu, oh tiba-tiba siapa pemain Atlanta tuh. Ya, jadi bisa aja. Kita tunggu aja guys, seperti apa gebrakan-gebrakan Opa ya. Silakanlah lu ambil Cabal, no problem ya. Nggak ada masalah dengan kalau gua pribadi ya. Nggak tahu sahabat Bob apakah sakit hati. Gua mah ngapain sakit hati ya. Dalam sepak bola, kita aja lihat bagaimana kita mendapatkan Thuram yang katanya mau ke Milan. Ya, banyak pemain-pemain dapat Inter yang mendapat. Ya wajar-wajar aja Inter disalip, ya biasa dalam sepak bola. Jadi happy-happy aja ya guys ya. Silakan ambil, silakan bayarin tuh 12 juta ya. Kita akan cari back-back yang lebih murah, bahkan yang gratis ya. Kita lihat aja nanti gebrakan Ausilio ya. Nah, ternyata Inter Milan incar gelar Serie A kembali ya. Jadi kita tahu bagaimana kayak Juventus memang radikal sekali perubahan-perubahan yang mereka lakukan karena mereka punya uang ya. Contohlah si Cabal, terus Keprem Thuram dia ambil, Douglas Luiz ya. Siapa lagi yang mereka mau ambil? Cup Winners apa siapa? Nggak tahu deh, gua nggak tahu. Tapi ya udah silakan. Napoli juga katanya mau mendatangkan Lukaku, si Milan yang sudah 100% mendatangkan Morata. Ya kan masalah guys ya. Tapi Inter sudah kuat. Inter hanya tinggal menambah kekurangan-kekurangan. Dan memang Inzaghi meminta salah satu adalah back dan satu lagi adalah striker. Itu yang diminta Inzaghi. Semoga aja diwujudkan oleh Oktri dan kita kandidat akan mempertahankan Serie A. Bahkan si Conte aja memprediksi Inter akan tetap memenangkan Scudetto. Ya semoga aja. Dan Inter juga punya peluang untuk memenangkan Liga Champions musim ini. Guys ya, kemarin Inter udah lolos 16 besar tetapi kalahkan oleh Atletico Madrid. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu aja guys. Semoga aja Inter benar-benar bisa Scudetto lagi ya, ke bintang Scudetto ke-21 dan juga memenangkan Liga Champions. Terus juga berita baik buat kita ya, Inter Milan masuk 10 merek sepak bola paling berharga. Gila guys ya. Ini dulu di peringkat 9 tuh ada Juventus. Sekarang Juventus melorot ke 12 ya. Dan ini ya silakan diambil Cabal. Tapi kita adalah merek sepak bola paling berharga masuk 10 besar. Dan bahkan kita di peringkat 9. Satu-satunya tim Itali guys. Jadi ya ini aja udah ya, dengan konsistennya Inter 3 tahun belakangan ini itu adalah sesuatu prestasi yang luar biasa ya. Jadi nggak usahlah kita galau atau misal baperan pemain yang diincar Inter diambil Juventus. Ya udah ambil aja ambil. Ngapain kita perang-perang harga ya? Nalar kita harus main ya. Itu yang gua suka dengan dengan Oktri. Jadi mereka nggak mau jor-joran ya dengan pemain-pemain yang belum tahu kualitasnya ya. Kayak Cabal kan baru di Verona, belum pernah bermain di tim besar juga gitu. Bremer yang dibeli 41 juta menurut gua sih back biasa aja, nggak ada yang spesial sih kalau menurut gua ya. Itu kalau gua ya. Itu guys. Nah, Inter Milan juga pimpin rekor gol terbanyak di Euro 2024 dan Copa America. Ya, Real Madrid, Liverpool ada di belakang. Kenapa? Di Copa America ya, Lautaro hanya 2 kali starter, tapi mencetak 5 gol dan menjadi top skor di Copa America. Dan juga Italia juga mencetak gol, itu ada Barella, ada si Bastoni, Hakan juga, Arnautovic juga, Stefan De Vrij juga, ada 10 gol ya yang diciptakan pemain-pemain Inter di 2 kompetisi itu. Dan di belakang bawah kita ada Real Madrid, Liverpool. Jadi ya bangga guys ya. Semoga ini ya, kalau gua mah happy aja guys, ngapain dibikin pusing gitu loh ya. Dan Opa Marotta kecam San Siro. Di Inggris San Siro dirobohkan, di Italia birokrasi menghambat investasi ya.
Ini kalau kita berbicara bagaimana San Siro mau dirubuhin aja banyak izinnya susah, akhirnya untuk mendapatkan stadion baru juga nggak gampang, Rosano dan segalanya. Di Inggris mereka sampai menghancurkan stadion ikonik di Wembley ya. Di Italia sudah mendapatkan persetujuan untuk merobohkan bangunan jenis apapun. Kesulitan-kesulitan itu muncul karena semua birokrasi, kata Opa Marota. Hal ini merupakan banyak langkah dari mendapatkan berbagai jenis otoritas. Oleh karena itu, sebelum Anda memperoleh otorisasi akhir, ada banyak hal yang membuat calon investor patah semangat, kata Opa Marota. Ini benar ya guys ya, karena mungkin ya banyak bangunan-bangunan bersejarah ya di Italia itu, mungkin salah satu itu faktor. Tapi ya, itu memang menghambat tim-tim lain untuk bisa mendapatkan mendapatkan stadion baru ya. Kita tunggu aja guys bagaimana nanti ya. Yang penting kita tetap kita support Opa Marota menjalankan Inter jauh lebih baik ya guys. Nah ini mantan pemain Inter Fabio Cannavaro ya kemarin diwawancara. Dumfries satu-satunya pemain yang dapat digantikan Inter Milan. Itu menurut dia ya. Jadi kalau sekarang Dumfries belum ada kesepakatan dan belum ada pertemuan lagi. Mudah-mudahan minggu ini ada pertemuan. Bagaimana apakah dia akan melanjutkan di Inter atau tidak? Kalau tidak ya berarti ya dia akan pergi dan seperti Fabio Cannavaro ya dia bisa digantikan. Maka dia kan sering bergantian dengan Darmian ya guys ya. Kadang-kadang juga ada Buchanan di kanan. Jadi ya menurut gua ya seperti Fabio Cannavaro bilang ada benarnya juga. Tapi kalau menurut gua kalau si Dumfries dipertahankan itu akan lebih baik. Jadi kita nggak repot-repot lagi dengan isu ini gitu kan. Lebih baik pemain-pemain fokus dengan pramusim karena musim depan ada 5 kompetisi yang akan Inter jalankan guys. Jadi ya yang penting-penting itu sih menurut gua. Nah ini yang dibilang Orsi, Lautaro pantas memenangkan Ballon d'Or. Mereka memberikan kepada Messi dengan harga yang lebih murah ya. Ini mantan pemain Inter ya. Jadi dia asisten ya, mantan kiper dan asisten pelatih Inter Fernando Orsi ya. Jadi memang apa yang dilakukan oleh si Lautaro Martinez menurut gua sih pantas ya, layak sebenarnya dia bisa mendapatkan yang namanya Ballon d'Or. Walaupun ada saingan kita, ada Rodri, ada Vinicius ya, tapi ya dengan dia memenangkan Copa America, dengan dia top skor, itu harusnya itu bisa menjadi pertimbangan. Ya kita lihatlah seperti di video gua sebelumnya bahwa dia favorit memenangkan Ballon d'Or, tapi kita akan lihat. Yang penting kita tunggu minggu ini dia akan segera perpanjang kontrak. Itu dulu ya sih, kalau gua amankan dulu perpanjangan kontrak dia. Nah itu nanti kalau bicara Ballon d'Or boleh lah ya guys ya. Tapi memang Lautaro layak sih dengan perjuangan dia. Bagaimana yang namanya Haaland, si monster, tetapi prestasinya tidak seperti si Lautaro Martinez ya. Ya Mbappe juga ya biasa-biasa aja, walaupun kemarin ya itu luar biasa ya sambutan Mbappe satu stadion Bernabeu. Itu apakah ada calon pemain Inter yang juga bisa disambut seperti ini? Kita lihat aja nanti ya guys ya. Ini luar biasa. Nah, Inter juga kembali Hermoso ternyata juga diincar oleh AC Milan ya. AC Milan cuman mau menyalip Inter dengan Napoli ya. Napoli, Inter dengan AC Milan lagi mengejar Hermoso. Tapi kita nggak tahu nih apakah benar Hermoso itu bisa ke Inter atau enggak. Tergantung Oktri juga semuanya. Kemarin sebenarnya ya Oktri terlalu lama mungkin memberikan lampu hijau ke Cicabal ya. Ya itulah disalip Inter. Tapi ya disalip Juve. Tapi ya nggak apa-apa. Aman-aman aja ya guys ya. Terus juga si Pio Esposito segera akan tes medis di Spezia. Terus Sebastian Esposito juga resmi dipinjamkan ke Empoli dan Empoli punya hak untuk membeli sekitar 5 juta euro guys ya. Jadi ya pemain-pemain muda akhirnya segera akan pergi ya, dan kita juga akan menunggu Tessmann juga nanti setelah deal juga akan dipinjamkan. Nah ini kan juga belum deal juga, deal tetapi deal secara sign belum ya guys ya. Ini juga masih bisa disalip ya, siapa kayak yang mau nyalip itu bisa terjadi ya. Jadi ya benar-benar ini semualah sepak bola ya, yang namanya strategi bursa transfer tuh menarik gitu loh guys. Jadi menurut gua siapapun yang mendapatkan pemain yang diincar ya pasti happy. Tapi kalau disalip ya pasti nggak happy juga. Tapi ya sudahlah guys, kita tunggu aja bagaimana pemain-pemain Inter segera datang ya. Semua berkumpul dan Inzaghi juga udah nggak pusing memikirkan siapa. Dan kita juga menunggu Gudmundsson. Nah, bagaimana pertemuan Arnautovic Taufik dengan manajemen ini belum tahu ya. Apakah belum ada kayak pertemuan. Kalau nanti Arnautovic Taufik memang memutuskan untuk keluar ya, Inter pasti akan mengubar yang
si Gudmundsson. Cuman Gudmundsson ini kan masalah hukum dia dengan di negara dia kan belum selesai. Nah, ini juga jadi pertimbangan Inter sebenarnya guys. Tapi ya kita lihatlah bagaimana, yang penting Inter kita tetap bisa juara, itu yang paling penting ya. Walaupun semua tim-tim pesaing kita memperkuat diri, itu nggak masalah guys ya. Yang penting tetap semangat guys, kita tunggu lagi update-update-nya. Yang penting nggak usah baper ya di kita disalip Juve ya, silakan ambil-ambil aja. Yang penting Opa Marotanya jangan kemana-mana ya guys, itu yang paling penting. Tetap membumi, rendah hati, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye-bye.